Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Semoga pagi hari ini Allah senantiasa mudahkan kita, memberikan kita taufik, inayah, hidayah, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh kebaikan, dengan amal-amal baik. Wabil khusus kita berada di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan siang ini kami akan menyampaikan lanjutan tadabbur hadis, yaitu hadis yang ke-21 dan ke-22 dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah, yaitu 100 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-21 dengan mengambil tema hakikatul mukmin, hakikat seorang mukmin. Untuk menjadi seorang mukmin, apa indikasinya sehingga seorang dikatakan seorang mukmin yang sejati? Maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'dis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang mukmin yang kuat, bukan hanya mukmin ya, mukmin yang kuat, khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan salah satu prinsip yang luar biasa, yaitu betapa seorang tidak cukup hanya menjadi seorang mukmin saja ya, tetapi al-mukmin, dan ada kesempurnaan di sana, al-qawiyyu, mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Siapakah mereka orang-orang yang dikatakan sebagai mukmin yang kuat? Kuat di sini dalam artian kuat dalam hal apa? Maka dalam banyak penjelasan, misalkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian menikahlah dengan wanita-wanita yang al-walud al-wadud, yang banyak anak kemudian penyayang. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian pada hari kiamat. Jadi Islam ini, Rasul menghendaki umat Islam ini dalam hadis yang lain menang secara kuantitas. Maka kita perhatikan di berbagai negara, baik di Eropa, di Amerika, di mana di sana ada komunitas Muslim, biasanya biidznillah wa biridallah populasi pertumbuhan penduduknya lebih besar dibanding umat-umat yang lain, Kristen atau umat Yahudi atau yang lain. Dalam hadis ini kita diingatkan bahwa bukan hanya kemenangan dalam kuantitas, tapi dalam hal kualitas. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Dan kualitas di sini, kekuatan di sini bisa berarti kekuatan secara sosial, kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara peradaban. Kalau di zaman dahulu, para pendahulu kita di zaman-zaman ketika kaum muslimin menguasai teknologi, di zaman Abbasiyah, di zaman Daulatul Islam, negara Islam di Andalusia, dan zaman-zaman di Turki Utsmani, Islam menang secara militer, menang secara ekonomi, menang secara politik dan seterusnya. Maka di zaman hari-hari ini kita juga diingatkan supaya kita harus punya kekuatan. Dan bagaimana kita harus punya kekuatan? Tentunya dengan cara kita satu dengan yang lain,
saling bersatu, berukhuwah, saling bersolidaritas, berjalan bersama dalam amal jama'i. Dalam surat As-Saff dikatakan, innallaha yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu mencintai segolongan orang-orang yang mereka berjuang di jalannya, ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti bunyan, bangunan marsus. Kalau artinya itu bangunan yang disepuh dengan timah atau bangunan yang kuat. Jadi ketika umat ini bersatu, maka menjadi bangunan pondasi yang kuat, sehingga angin datang, goncangan angin atau goncangan yang lain ya, angin darat, angin laut, angin lesus, banjir, karena kuat pondasinya maka tidak akan tergerus. Kemudian Rasul melanjutkan, wa fi kullin khair, masing-masing ada khairun, ada kebaikan. Jadi seorang mukmin memang kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa di kalangan kaum orang-orang beriman ada mereka yang punya kekuatan finansial, ada yang lemah finansial, ada yang punya kekuatan politik, ada yang lemah secara kekuatan politik. Nah, Rasul mengatakan masing-masing punya kebaikan. Artinya satu dengan yang lain itu punya keistimewaan. Contohnya misalkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, watun saruna bidu'afaikum, kalian mendapatkan kemenangan dalam peperangan yang kalian lalui karena doa orang-orang yang lemah. Jadi kita tidak boleh, misalkan kita kondisi yang kuat, kita kemudian meremehkan yang lemah, tidak boleh. Antara lemah dan yang kuat harus saling berjalan di atas rel sesuai dengan kapasitas. Kalau orang yang lemah mereka hanya bisa berdoa. Mereka membantu dalam hal yang lain, membantu ya. Tapi yang punya kekuatan itu menjadi kewajiban mereka ya, untuk melaksanakan kewajiban, apalagi terkait kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat, misalkan negara, dan tentu tidak setiap orang bisa ya. Ada yang mereka bekerja, beraktivitas di dunia pesantren, ada yang di dunia usaha, perniagaan, ada yang masuk ke dunia kehakiman, ada yang di militer. Semua berjalan masing-masing dan satu dengan yang lain, ka'annahum bunyanun marsus, mestinya seperti bangunan yang kuat. Kemudian Rasul melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk, engkau berusahalah untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepadamu. Artinya dimanapun kita berada, kita ambil hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Kita melakukan aktivitas apapun, kita harus memikirkan apakah aktivitas yang kita lakukan ini memberikan kita kemanfaatan, baik kemanfaatan di dunia atau fil akhirah. Jangan sampai yang kita lakukan boro-boro mendatangkan manfaat dunia, kadang menimbulkan kemadaratan dunia, apalagi kemadaratan akhirat. Ini jangan sampai terjadi. Wasta'in billahi wala ta'jiz, engkau mintalah tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada yang lain. Jangan minta tolong kepada selain Allah, kepada berhala. Jangan minta tolong kepada bergantung kepada selain Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau seorang yang lemah. Ini kalimat wala ta'jiz ini sama dengan selaras dengan ungkapan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Karena ungkapan mukmin yang kuat secara konsekuensi, maka seorang tidak boleh dia kemudian lemah, apalagi merasa lemah. Padahal kita punya potensi ya. Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian janganlah lemah, janganlah sedih. Kalian adalah orang-orang yang menang, unggul. Jadi orang beriman itu orang yang menang dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak pantas merasa lemah, tidak pantas merasa hina. Justru mereka menjadi umat yang utama, umat yang di mata Allah tertinggi dibanding mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau engkau tertimpa sesuatu, engkau jangan mengatakan kalau seandainya aku melakukan ini itu. Tidak boleh. Kita tidak boleh berandai-andai.
Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau kita menemukan sesuatu, bertemu dengan hal yang kita tidak suka, kita punya rencana misalkan, dan rencana itu gagal, tidak sesuai rencana yang kita rencanakan, maka kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan kerjakan. Fa inna law taftah, dalam akhir hadis ini Rasul mengatakan fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya law, kalimat andainya, seandainya aku, bila aku, umpama aku, taftahu amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan. Itulah kenapa Rasulullah SAW melarang kita semuanya, melarang untuk taulul amal, banyak berangan-angan. Kita belum punya potensi ke sana, tetapi kita berangan-angan terlalu tinggi, dan kemudian itu hanya membawa kita kepada angan-angan, dan kita tidak pernah sampai ke sana karena ternyata kita masih menginjak bumi tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa perjuangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah dunia ujian. Semua untuk mencapai segala sesuatu harus melalui langkah. Kita sering melihat keberhasilan orang pada titik 300-500 km, dan kita tidak melihat bagaimana dia berjuang dari mulai 0 km, bagaimana penderitaan yang dirasakan, bagaimana usaha peluh, keringat, bahkan darah. Semua memerlukan yang namanya kesabaran untuk mencapai tujuan. Itu hadis yang ke-21. Kemudian hadis yang ke-22 dengan tema min thamarati silaturrahim, buah atau manfaat dari silaturrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyibsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasir rahimah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, barang siapa dia ingin, suka, kalau seandainya rezekinya dilapangkan, kemudian namanya akan dikenang setelahnya oleh generasi setelahnya, maka falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini luar biasa ya. Jadi silaturahim ini bukan hanya orang ketemu-ketemu, cipika-cipiki, bukan. Nilai faedah yang disampaikan Rasulullah adalah orang yang bersilaturahim itu mendatangkan rezeki, dan yang kedua, dia akan menjadi ingatan yang baik untuk generasi setelahnya. Atau dalam bahasa yang lain, ketika kita meninggal, orang mengenang kita sebagai orang yang baik. Bukan orang-orang yang dikenal, itu loh si fulan itu dia suka berzina, itu si fulan itu dia suka memfitnah, itu si fulan itu dia suka menyebar hoak. Bukan seperti itu. Tetapi Allah memberikan kita memberikan kita dikenang orang setelah kita, dan mereka mendoakan kita. Inilah yang kemudian menjadikan athar, menjadi bekas yang baik, peninggalan yang baik untuk generasi setelah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa berkhidmat, beramal baik untuk orang-orang setelah kita, sebagaimana kata penyair, laqad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrisu hatta yakulan nasu ba'dana. Mereka menanam sehingga kita bisa makan, dan kita semua menanam sampai orang setelah kita mereka makan. Kita hidup bukan untuk kita ya. Kita hidup adalah berusaha memberikan manfaat kepada orang lain sesuai kapasitas dan kapabilitas kita. Dulu sempat dan pernah kita sampaikan dalam kitab yang sama, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Dalam riwayat Jabir ibnu Abdullah, barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada yang lain, saudaranya yang lain, hendaklah dia lakukan. Orang yang paling bermanfaat bukan orang yang mendapatkan manfaat saja ya, tetapi orang yang bermanfaat adalah orang yang dia mendapatkan manfaat dari generasi sebelumnya, dan dia juga meninggalkan manfaat yang besar sebagai amal jariah untuk generasi yang akan datang. Demikian, semoga kita semua dimudahkan urusan kita. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.